Shalom teman-teman semuanya dan Ibu Diana. Perkenalkan, nama saya Grace Immanuela Sumbai dengan NIM 217165516 dari Universitas Kristen Indonesia, Prodi Ilmu Komunikasi. Di kesempatan pada hari ini, saya akan membahas atau membagikan rangkuman buku pengantar ilmu hukum dari R. Soroso, yaitu yang pertama, pengertian pengantar ilmu hukum. Nah, pengertian pengantar ilmu hukum ini merupakan basis mata pelajaran yang dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dari cabang-cabang ilmu hukum. Secara singkat dapat dikatakan ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khusus mengajarkan hukum dan dari segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum adalah sebuah ilmu pengertian, ilmu kaidah, dan ilmu kenyataan. Cabang-cabang ilmu hukum yang termaksud ilmu hukum juga itu adalah sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ilmu hukum positif, dogmatik hukum, politik hukum, dan ajaran hukum umum. Menurut Prof. Dr. Ahmad Sanusi, pengantar ilmu hukum adalah mata pelajaran dasar yang harus dikuasai oleh mereka yang ingin mempelajari cabang hukum. Pengantar ilmu hukum juga diajarkan pula pada fakultas lain di luar hukum. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yang dipakai pada tahun 1920 saat dimasukkan KR Undang-Undang Perguruan Tinggi di Belanda. Dan istilah pengantar ilmu hukum digunakan pertama kali di Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada pada 3 Maret tahun 1946. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum: yang pertama, memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, menjelaskan tentang keadaan inti, maksud dan tujuan dari bagian penting hukum. Yang ketiga, menjadi dasar dalam semua rangka ilmu hukum. Yang keempat, ada mata kuliah ini penting. Mengapa? Dilihat dari bobot SKS yang besar, 4 sampai adanya keputusan dan dari materi dari menteri. Karena ini hukum sangat penting. Dan ini pengantar ilmu hukum itu dasarnya. Nah, kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya itu yaitu ilmu hukum termaksud ke dalam ilmu sosial, yaitu kedudukannya sejajar dengan ilmu sosial lainnya. Pengantar ilmu hukum juga salah satu bagian dari disiplin ilmu bersamaan dengan filsafat hukum dan politik hukum. Nah, apa sih metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum? Yang pertama, pengantar ilmu hukum adalah sarana pengenalan hukum secara keseluruhan. Pengantar ilmu hukum juga mempelajari hukum dari segi ilmiah secara sentral dan universal, dan juga menggabungkan pengetahuan yang ringkas. Yang kedua itu pengantar ilmu hukum mengajarkan ilmu hukum secara global, jadi terlihat kurang menarik. Maka dari itu, dosen pengantar ilmu hukum memerlukan persyaratan khusus. Nah, ada nih persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Menurut Prof. Dr. Ahmad Sanusi, syaratnya adalah harus menguasai bahan-bahan secara keseluruhan maupun pendukung lainnya, memenuhi syarat pedagogis, dapat menarik semangat mahasiswa, dan juga berani mempopulerasikan kuliahnya, dan dapat juga memberi petunjuk pada mahasiswa agar bisa belajar dengan caranya sendiri. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum: yang pertama, mata pelajaran yang menjadi penunjuk jalan bagi orang yang ingin mempelajari hukum dan memiliki ruang lingkup yang luas. Yang kedua, memberi dasar pengenalan mengenai arti, permasalahan, dan persoalan di bidang hukum. Yang ketiga, memiliki gambaran dasar yang memberikan pandangan umum tentang hukum. Jadi itu tanpa penguasaan pengantar ilmu hukum, orang akan kesusahan memahami hukum. Nah, ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum.
Yang pertama, materi yang dibahas oleh pengantar ilmu hukum ada 3, yaitu hukum sebagai objek ilmu hukum, sebagai norma hukum, sebagai ilmu pengetahuan, dan ilmu kenyataan. Nah, yang selanjutnya pengertian tentang hukum. Dari segi etimologi, kata hukum berasal dari bahasa Arab al-kas, artinya pertalian erat yang dapat melakukan paksaan. Res berasal dari bahasa Latin rectum, artinya bimbingan, tuntutan, atau pemerintahan. Dari sanalah timbul istilah gerechtigheid dalam bahasa Belanda atau Gerechtigkeit bahasa Jerman, yang memiliki arti keadilan. Hukum mempunyai 2 unsur penting, yaitu kewibawaan dan keadilan. Yang ketiga itu ada ius atau bahasa Latin berarti hukum. Ius berkaitan erat dengan iustitia atau keadilan. Ius Trililia adalah nama dewi yang pada zaman Yunani disebut Dewi Keadilan. Dilambangkan sebagai seorang wanita dengan mata tertutup, tangan kiri memegang neraca dan kanan memegang pedang. Mata tertutup menggambarkan sifat hukum yang tidak pandang bulu. Neraca melambangkan keadilan dan pedang berarti mengejar sebuah keadilan, mengejar kejahatan. Hal ini mengandung makna bahwa hukum memiliki 3 unsur, yaitu wibawa, keadilan, dan kedamaian. Lex bahasa Latin itu mengandung makna bahwa hukum berkaitan erat dengan perintah dan wibawa. Hukum mengandung beberapa unsur, yaitu peraturan dibuat oleh yang berwenang, bertujuan mengatur tata tertib masyarakat, bersifat memaksa untuk ditaati dengan ciri memerintah atau melarang. Hukum itu terdapat di mana saja. Hukum terdapat di seluruh dunia. Asal ada masyarakat manusia, hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Apeldoorn pernah menulis, "Red is over the Giel world. Overall, we're in 7 living fan mansion is." Artinya, hukum terdapat di seluruh dunia, di mana-mana, asal ada kehidupan masyarakat manusia. Anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan modern. Anggapan modern ini menolak anggapan kuno, dan anggapan kuno mengatakan bahwa hukum hanya terdapat di dalam masyarakat yang beradab. Jadi, pendapat bahwa di dalam masyarakat yang belum atau tidak beradab atau masyarakat primitif tidak terdapat hukum, tidak dapat dibenarkan. Anggapan kuno mulai ditinggalkan dan anggapan modern mulai diterima oleh umum, terutama karena hasil penyelidikan oleh para ahli antropologi budaya telah mempengaruhi ilmu hukum modern. Peran dan fungsi hukum. Yang pertama, mengenai manusia sebagai makhluk. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah sun politikon, yaitu makhluk sosial atau bermasyarakat. Oleh karenanya, tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Tiap hubungan tertentu menimbulkan hak dan kewajiban. Yang kedua, selain itu, masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda-beda, bahkan tidak jarang yang saling berhadapan atau berlawanan. Demikian pula keadaan kehidupan manusia atau masyarakat pada masa kini dan hubungan hukum. Ikatan hukum menghubungkan manusia dengan benda-benda sekelilingnya. Fungsi hukum dapat terdiri dari, yang pertama, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Yang ketiga, sebagai sarana penggerak pembangunan. Tujuan hukum. Dalam buku Aristoteles yang berjudul Rhetorica,
mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Yang kedua itu berbicara tentang keadilan. Aristoteles, filsuf Yunani yang termasyhur, dalam tulisannya Retorika membedakan keadilan dalam dua macam, yaitu keadilan distributif atau justita distributiva. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Nah, yang ketiga itu keadilan kumulatif atau justitia kumulativa. Keadilan kumulatif atau justitia kumulativa ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak yang demikian itu, dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negara atau negara asli atau bumi putra. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum. Faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya. Undang-undang merupakan sumber hukum formal di samping kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Menurut tata jenjang atau hierarki yang ditetapkan oleh MPR, undang-undang mempunyai tata urutan kedua setelah MPR. Sekian rangkuman buku Pengantar Ilmu Hukum R. Suharyoso. Semoga ini bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan kata atau hal-hal yang lain. Sekian dan terima kasih.